Hai guys, dengan Eben di sini. Oh ya, teman-teman bisa dilihat di situ gue sedang menggunakan beberapa kali pukulan dengan raket squash. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu raket squash ini yang biasa olahraga yang dimainkannya dengan tembok. Oke, jadi memang raket ini hampir sama beratnya dengan raket tenis, tapi tidak terlalu berat seperti raket tenis ya. Jadi kita lanjut ke tutorialnya. Nah, teman-teman, jadi untuk skill ini memang harus memiliki pergelangan tangan yang kuat. Kalau nggak kuat pasti nggak bakal bisa teknik seperti ini. Jadi teknik ini memang gue ciptain sebenarnya dari beberapa teknik scan atau bisa dibilang beberapa teknik kedut. Untuk teknik ini sebenarnya hanya untuk senang-senang aja guys, jadi nggak usah dibawa terlalu pusing juga. Memang sih banyak yang nggak suka dengan teknik ini. Nah, jadi teman-teman, ini adalah teknik jika misalkan teman-teman ingin mengambil bola drop shot yang terlalu agak tinggi sedikit, jadi kita bisa lakukan teknik ini. Dan teknik ini teman-teman jangan lupa latihan pergelangan tangan, dan lumayan sih untuk menipu-nipu kalau misalkan lagi main single ataupun main ganda ya. Oke, lanjut untuk tips yang kedua. Jadi kalau untuk tips yang kedua ini sebenarnya ada kebalikannya dari teknik yang sebelah kanan tadi. Bisa dibilang teknik kedut kipas. Ya, itu memang gue ciptain sendiri. Itu juga sebenarnya gabungan atau bisa dibilang improvisasi atau kombinasi ya. Nah, jadi kalau misalkan sambil gerak, contohnya seperti ini teman-teman. Ya, menurut gue sih layak ditiru atau tidaknya tergantung dari teman-teman sendiri, karena perspektif orang itu berbeda-beda. Jadi untuk latihannya pertama teman-teman bisa coba pakai raket berat. Untuk seperti yang tadi pakai raket squash atau pakai raket yang training yang kayak fly power 170 gram itu juga bisa. Lalu latihan beberapa kali seperti teknik kipas seperti ini. Karena untuk tenis kipas seperti ini kalau gue lihat sih ya memang jarang banget ada orang yang gunain teknik seperti ini ya, karena memang ini hanya untuk teknik iseng-iseng aja guys, jadi nggak usah diambil pusing juga. Oke, jadi teman-teman bisa coba latihannya terus menerus agar bisa lancar tekniknya. Nah teman-teman, ini adalah sekarang teknik yang ketiga. Nah, teknik yang ketiga kenapa gue bilang cross skill ya, sebenarnya sih jadi sebenarnya ini teknik silang yang sangat membunuh ya. Iya, lebay banget sih gue. Jadi untuk teknik ini memang sebenarnya pergelangannya ini agak dibalik ya. Kalau menurut gue sih kalau untuk yang teknik seperti ini masih bisa lah teman-teman coba ikutin ya. Untuk hal seperti ini memang bisa juga teman-teman coba nanti untuk main double ataupun main single, tapi usahakan pergerakan kita ini harus cepat biar kita bisa mengambil bola itu di atas teman-teman, karena kalau sudah di bawah itu pasti agak susah. Nah kayak gitu aja, gue masih ada beberapa bola yang tinggi atau yang mati ya. Oke teman-teman, lanjut ke tips yang keempat. Tips yang keempat ini gue bilang cross back. Oke, cross back ini karena kebalikannya dengan teknik yang seperti yang tadi juga. Ini untuk tangan kita atau pergelangan dari raket itu agak dibalik ya, agak dibalik. Sebenarnya untuk hal seperti ini, teknik ini tergantung teman-teman. Jika misalkan memang bolanya terlalu tinggi bisa langsung diserobot, atau kalau misalkan bolanya datar bisa dilakukan skill seperti ini. Nah ini juga kenapa gue coba teknik seperti ini, karena untuk main ganda ya ini cukup lumayan menipu juga dari pergerakan mata si lawan. Kadang musuh itu melihat dari koknya tapi bukan dari raketnya teman-teman, kayak gitu. Dan ini adalah contohnya, kalau teman-teman bisa lihat pergelangan tangannya ini dibalik ya. Nah teman-teman juga bisa lihat di situ gue menggunakan raket training yang 170 gram. Nah teman-teman juga bisa mengarahkan ke posisi tengah lawan seperti tadi atau ke sebelah pojok kanan lawan ya. Nah teknik seperti ini teman-teman bisa coba terus menerus dengan drilling, dan nanti teman-teman bisa lihat ada empin yang akan memberikan seperti itu. Bisa coba dengan 20 kali 5 kiri dengan 20 kali 6 kanan. Oke, sekarang kita lanjut adalah di tips yang kelima. Teknik tips yang kelima ini sebenarnya sama seperti yang teknik yang keempat. Ini hampir sama bisa dibilang, walaupun memang ini tidak dibalik pergelangan tangannya, tapi ini hanya seperti teman-teman mengucapkan atau selamat tinggal kepada teman kalian sendiri. Jadi seperti
dada atau goodbye ya. Nah, sebenarnya skill ini tergantung bolanya tinggi atau tidak. Kalau misalkan bolanya tinggi, boleh teman-teman lakukan seperti ini, atau boleh juga diserobot. Tergantung teman-teman yang main sendiri inginnya seperti apa. Begitu. Jadi teknik ini sebenarnya sangat mudah. Yang terpenting fokus raket kita itu agak diserong ke sebelah kanan. Nah, untuk latihan seperti ini pun bisa dibilang tidak mudah juga teman-teman, karena latihan seperti ini harus sering dilatih. Kalau misalkan nggak dilatih, pasti banyak bola yang nyangkut. Contohnya seperti ini. Kalau untuk bola tinggi bisa diserobot langsung. Oke, teman-teman bisa coba latihan seperti ini di gor ataupun di lapangan terbuka dengan meminta bantuan dari teman-teman kalian sendiri. Nah, teman-teman, sekarang adalah tips yang ke-6. Nah, untuk tips yang ke-6 ini sebenarnya adalah teknik defense variasi ya. Bisa dibilang teman-teman mungkin jika melihat pemain dunia dari zaman dulu sampai sekarang, ada beberapa yang menggunakan teknik seperti ini. Tapi teman-teman pasti paham lah ya, untuk teknik seperti ini memang harus dilatih teman-teman. Nggak ada yang tiba-tiba spontan pemain itu langsung bisa. Jadi memang harus serius untuk dilatihnya. Untuk cara melatihnya pun gampang, posisinya depan belakang. Siapkan kok 20x5 kiri dan 20x6. Oke, selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa share jika teman-teman suka dengan video ini. Kasih like, comment, and subscribe. Selamat tinggal.